Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni dari Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang diberikan tentang hukum administrasi negara. Yang pertama ada definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut JHP Belfroid mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan bahan pemerintah hendak memenuhi tugasnya. Yang kedua, menurut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan ada 3 arti daripada administrasi negara, yaitu 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik. Yang kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan yang ketiga, sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Ketiga, menurut Truch mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintah adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Yang keempat, menurut Dimok, hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Yang kelima, menurut Oppenheim mengemukakan bahwa hukum administrasi adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang keenam, menurut Bahsa Mustafa, suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat sertakan tugas dalam melakukan sebagian pekerjaan pemerintah dalam arti luas yang tidak disertakan pada badan-badan pembuatan undang-undang dan badan kehakiman. Kemudian selanjutnya nomor 7, pengertian asas-asas legalitas. Asas-asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Yang kedelapan, pengertian asas diskresi. Asas diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintah. Yang kesembilan, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi. Hukum tata negara memberikan tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintah, sedangkan hukum administrasi negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintah tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya. Demikian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.